Ayu Antika, mahasiswi dari program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Musikaritas. Nah, untuk video saya kali ini di YouTube channel saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit materi tentang home care. Kalian tentunya udah nggak asing dong dengan kalau kalian mendengar kata-kata home care. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video saya kali ini. Terima kasih. Nah, oke guys, untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi dari home care itu sendiri. Nah, home care itu menurut ada Parlangi tahun 2013, dia menyebutkan jika home care itu adalah layanan kesehatan yang dilakukan oleh seorang tenaga profesional yang di tempat tinggal pasien ataupun di rumah pasien sendiri dengan tujuan membantu pasien tersebut memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah kesehatannya yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan profesional dan juga pastinya masih melibatkan keluarga sendiri. Nah, sebagai pendukung di dalam proses perawatan dan penyembuhan pasien tersebut, sehingga keluarga bisa mandiri dalam mengatasi masalah kesehatannya. Nah, selanjutnya menurut Kemenkes pula ada Kemenkes Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa home care itu adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada seorang individu ataupun pasien dan yang tinggal di tempat mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan dan bahkan memaksimalkan tingkat kemandirian mereka dan meminimalkan penyakit yang dialami oleh pasien yang kita rawat di rumahnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang tujuan dari home care itu sendiri. Menurut Triwibowo tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan dari home care itu sendiri adalah sebuah pelayanan untuk meningkatkan, memaksimalkan, dan juga mempertahankan kesehatan pada klien yang kita rawat agar tidak menimbulkan dampak dari penyakit yang ia alami, sehingga pasien yang kita rawat tersebut juga penyakit yang dia alami itu bisa untuk sembuh. Nah, kemudian ada juga menurut Parlangi tahun 2012 dia menyebutkan tujuan home care itu mempunyai yaitu yang pertama ada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien secara komprehensif dan berkesinambungan. Nah, dan juga ada tujuan khususnya. Nah, tujuan khusus ini yang pertama untuk meningkatkan, mempertahankan, dan juga memulihkan kesehatan. Yang kedua ada mengoptimalkan tingkat kemandirian pada klien yang kita rawat. Kemudian yang ketiga meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari masalah kesehatan yang dialami sendiri oleh klien tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada juga manfaat dari home care itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu untuk pelayanan akan lebih sempurna, holistik, dan juga komprehensif. Yang kedua, pelayanan lebih profesional. Kemudian yang ketiga, pelayanan keperawatan kemandirian bisa diaplikasikan dengan di bawah naungan legal dan etik keperawatan. Kemudian yang keempat, kebutuhan pasien akan dapat terpenuhi sehingga pasien akan lebih merasa nyaman dan pasien
puas dengan pemberian asuhan keperawatan yang kita berikan secara profesional kepada pasien itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada peran perawat home care dalam pelayanan home care. Nah, di sini tentunya ekspektasi dari klien maupun keluarga klien dalam menggunakan jasa kita untuk home care terhadap perawat home care itu sendiri pasti sangatlah besar. Nah, jika di rumah sakit perawat memiliki tim kerja yang setiap waktu bisa berkoordinasi, maka di home care perawat haruslah seseorang yang sangat expert yang memiliki kemampuan yang lebih karena harus mampu mengatasi setiap permasalahannya yang muncul di dalam pelayanan home care itu sendiri. Nah, peran perawat di sini dalam pelayanan home care yang pertama yaitu sebagai pasien edukator. Nah, di sini perawat dalam melakukan perawatan atau pemberian asuhan keperawatan kepada pasien biasanya dilakukan secara paruh ataupun waktu atau dalam kurun waktu tertentu. Nah, sehingga waktu kontak langsung dengan pasien pun kita menjadi terbatas. Nah, untuk itu peran perawat sebagai edukator sangatlah penting untuk mendidik caregiver itu sendiri. Nah, sedangkan caregiver itu kan adalah seorang perawat yang melakukan pelayanan home care itu sendiri. Nah, mendidik caregiver bahkan keluarga ataupun klien itu sendiri agar mampu melakukan penanganan terhadap masalah kesehatan yang dialaminya sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sebagai pasien advokat. Nah, di sini sebagai bagian dari perilaku caring terhadap pasien, perawat merupakan advokat yang tidak saja memastikan bahwa tindakan telah dilakukan dengan benar, tetapi juga di sini kita memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan memperhatikan juga nilai-nilai kemanusiaan dan juga menjaga hak-hak pasien itu juga sendiri. Nah, di sini advokasi merupakan refleksi dari perilaku standar profesional kita di etika praktik keperawatan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai case manager. Nah, di sini sebagai case manager, sebagai manajer kasus, perawat berperan melakukan pengkajian, mengimplementasikan dan juga mengevaluasi tindakan yang diberikan kepada klien yang kita berikan pelayanan home care. Nah, selain itu sebagai manajer kasus, maksudnya perawat juga melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan melalui kajian analisis cost efektif, kemudian kualitas pelayanan dari semua disiplin yang menjadi tim di dalam home care itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang keempat sebagai spiritual estetik komuner. Nah, di sini dimaksud dari itu perawat home care di sini akan menghadapi pasien yang pastinya banyak sekali latar belakang, kondisi dan bahkan prognosis penyakitnya yang berbeda-beda. Nah, di sini kasus yang ditangani dalam home care berupa penyakit kronis dan terminal. Nah, untuk itu perawat wajib membantu melakukan realisasi dan memberikan seperti dorongan ataupun semangat, harapan ataupun tuntutan spiritual agar pasien siap menghadapi apapun yang terjadi, apapun perubahan yang terjadi pada dirinya itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang apa saja sih keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang perawat home care ataupun caregiver. Nah, di sini yang pertama yang pastinya harus mempunyai keterampilan dalam pengkajian dan juga evaluasi. Nah, kita sebagai misalnya caregiver itu sendiri saat di rumah pasien, perawat pasti bekerja sendiri. Nah, untuk itu penguasaan terhadap kemampuan pengkajian menjadi sangat penting
yang harus dimiliki oleh caregiver itu. Nah, perawat harus mampu melakukan kajian yang holistik dan juga yang pastinya mendalam tentang pasien, bahkan lingkungan rumah pasien itu sendiri, termasuk support system yang ada di sekitar lingkungan pasien. Nah, kemampuan untuk menilai perkembangan pasien baik dalam jangka pendek ataupun menengah maupun jangka panjang sangat penting, karena dengan kemampuan tersebut perawat akan tahu jika terjadi perkembangan atau bahkan perubahan dari klien yang kita rawat, apakah sesuai ataupun tidak. Nah, kemampuan mengkaji dan mengevaluasi menjadi dasar dalam melakukan perubahan rencana tindakan yang kita berikan kepada klien tersebut. Nah, maka dari itu keterampilan pengkajian dan juga evaluasi sangatlah penting untuk kita berikan kepada klien yang kita berikan pelayanan home care. Nah, kemudian yang kedua, perawat home care juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik ataupun yang efektif. Nah, di sini yang pastinya kita sebagai perawat itu kan pasti sendirian untuk melakukan apapun kepada klien yang kita rawat. Maka dari itu perawat adalah orang yang sangat terpercaya yang berhadapan dengan pasien dan juga keluarga pasien, yang sekaligus menjadi bisa disebut channel dan media komunikasi antara profesi kesehatan dengan pasien itu sendiri. Nah, perawat mampu melakukan komunikasi dengan multidisiplin, sangat dilakukan conference dengan multidisiplin. Nah, komunikasi yang dipunyai oleh perawat yang baik dan mampu menjaga hubungan antara perawat dan pasien, bahkan dengan keluarga pasien yang memiliki banyak sekali berbagai macam latar belakang. Nah, intinya di sini komunikasi itu juga merupakan keterampilan yang sangat dasar dan sangat penting dalam kita sebagai perawat home care. Nah, untuk yang ketiga, kita sebagai perawat home care juga harus bisa untuk mengambil keputusan. Nah, di sini dalam kita merawat pasien di rumah, pasien yang jauh membutuhkan tanggung jawab khusus yang cukup berat. Di sini perawat harus tahu kapan waktunya harus menghubungi dokter atau mengirim pasien ke rumah sakit. Nah, untuk itu seorang perawat home care harus mampu mengambil keputusan. Kemudian perawat home care juga harus tahu situasi mana yang mengancam nyawa klien itu sendiri atau tidak mengancam nyawa klien itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kemampuan dokumentasi. Nah, di sini perawat home care harus memiliki kemampuan dalam pencatatan yang baik terkait tindakan apa yang harus dilakukan kepada pasien maupun pencatatan bagaimana kondisi pasien tersebut. Nah, di sini catatan tersebut dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk perencanaan kita, tindakan ataupun penilaian perkembangan pasien itu sendiri. Nah, jika kita mempunyai catatan tersebut, jadi kita tahu bagaimana sih perkembangan pasien yang kita rawat itu, dan apa harus tindakan kedepannya yang kita lakukan kepada klien yang kita rawat itu. Nah, kemudian yang kelima yaitu kita harus mempunyai kemampuan berpikir fleksibel, kritis, dan bahkan kreatif. Nah, di sini bekerja di rumah pasien dengan kondisi yang berbeda dan pastinya bisa berubah-ubah merupakan pengalaman yang baru kita hadapi ataupun bahkan bisa dikatakan menarik dari home care. Nah, di sini perawat mungkin saja menemukan situasi yang berbeda yang tidak sesuai dengan kondisi ideal dari perawatan. Nah, di sini bekerja pada lingkungan yang tidak terkontrol, kemudian peralatan terbatas, kemudian tenaga terbatas, memerlukan sangat fleksibilitas dalam melakukan tindakan, dan juga harus berpikir kritis dan kreatif dalam membuat teknik-teknik khusus sesuai dengan kondisi yang ada. Nah,
Di sini jika kita dapat berpikir fleksibel, kritis, dan juga kreatif, kita akan tahu apa sih tindakan yang harus kita berikan kepada klien agar klien dapat memaksimalkan kesehatannya itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk perawat home care harus yang keenam ya, harus bisa mengatur diri. Nah, di sini maksudnya perawat home care mampu mengatur dirinya sendiri, kemudian mampu mengenal keluarga, dan pastinya harus lebih mengenal pasien yang kita rawat sendiri itu lebih baik. Nah, di sini mampu mengatur kapan seharusnya melakukan pengkajian, kemudian kapan sih seharusnya kita melakukan tindakan itu yang sudah kita rancang, kemudian kapan sih juga harus mengatur kunjungan dan melakukan koordinasi dengan disiplin lain. Nah, secara umum di sini sebagian besar tindakan diatur oleh perawat, karena perawat adalah manajer dari home care itu sendiri. Nah, kemudian yaitu yang ketujuh yaitu juga dalam penanganan kegawat daruratan. Nah, di sini pasti situasi kegawat daruratan bisa saja terjadi kapan saja tanpa kita ketahui pada pasien. Nah, baik dalam bentuk kedaruratan pernafasan, kardiovaskuler, atau neurologis maupun psikiatri. Nah, oleh karena itu seorang perawat home care harus memiliki kemampuan pemberian bantuan hidup dasar yang sangat baik agar kita tahu tindakan apa yang harus cepat kita lakukan jika klien yang kita rawat itu mengalami kegawat daruratan. Nah, baiklah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan perbandingan ataupun perbedaan dari home health care dan home care. Nah, di sini home health care itu sendiri sebagai perawatan berkelanjutan. Misalnya pasien sudah sempat dirawat di rumah sakit dan diberikan asuhan keperawatan di rumah sakit, kemudian pasien baru diberikan perawatan di rumah. Nah, di sini jika home care, di sini home care benar-benar pasien itu belum sama sekali diberikan ataupun dirawat di rumah sakit ataupun diberikan asuhan keperawatan di rumah sakit. Nah, di home care ini pasien benar-benar langsung dirawat di rumah dan belum pernah dirawat di rumah sakit sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang apa saja sih persyaratan sebagai klien home care yang bisa kita berikan pelayanan home care. Nah, di sini yang pertama klien tersebut harus mempunyai keluarga ataupun pihak lain yang bisa bertanggung jawab ataupun bisa mendampingi klien dalam berinteraksi dengan pengelola, kemudian juga bersedia menandatangani persetujuan setelah diberikan informasi. Kemudian yang ketiga juga bersedia melakukan perjanjian kerja dengan pengelola perawatan kesehatan di rumah untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab dan juga haknya dalam menerima pelayanan home care dari pengelola. Nah, itulah beberapa penjelasan yang saya sampaikan tentang home care. Buat kalian, jika dari penjelasan saya tadi menurut kalian ada yang kurang bahkan ataupun ada kata-kata yang saya salah menyebutkannya ataupun saya dalam penyampaian materi tadi mempunyai kesalahan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya ingetin lagi buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya kali ini. Terima kasih.